Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sudaryanto, Eskepnes MKM, salah satu dosen di Akademi Keperawatan YAPI Sragen yang saat ini telah berubah menjadi Prodi D3 Fakultas Informatika dan Kesehatan Universitas Sragen. Sebagai salah satu dosen, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang meliputi dari pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan dharma pengajaran, saya menerapkan metode DIA yang mana kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun delivery adalah bagaimana seorang dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu memahami apa yang saya sampaikan. Dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa, saya selalu membagikan materi 1 hari sebelum pembelajaran dimulai, yaitu melalui Akademi Edu yang saya punya. Dengan membagikan materi sebelumnya di Akademi Edu, mahasiswa diharapkan mampu memahami dari apa yang ingin kami sampaikan. Kemudian metode yang berikutnya adalah interaction. Interaction adalah di mana dosen berinteraksi kepada mahasiswa, utamanya adalah dalam proses pembelajaran. Saya sebagai dosen, saya selalu mencoba melakukan interaksi dengan baik dengan mahasiswa, baik di dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Kemudian metode yang berikutnya yaitu asesmen. Jadi asesmen itu adalah bagaimana dosen membuat sebuah instrumen untuk menilai, mengukur pemahaman mahasiswa terhadap apa yang telah saya sampaikan. Sebagai dosen, saya membuat instrumen penilaian kepada mahasiswa melalui salah satunya adalah penugasan, kemudian diskusi, kemudian UTS dan UAS. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan, menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan keluarga. Sebagai dosen sekaligus koordinator mata kuliah, saya berusaha selalu berkoordinasi dengan tim pengajar lainnya. Hal ini saya lakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan materi kuliah yang saya ampu adalah sebagai berikut. Untuk nama mata kuliahnya sendiri adalah keperawatan keluarga dengan kode KYS F01. Mata kuliah ini saya berikan di semester 4 dengan beban kredit 2 SKS 2T. Untuk mata kuliah ini saya sampaikan kepada mahasiswa bersama dengan tim. Adapun untuk deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep peranan kesehatan primer, konsep komunitas, konsep keluarga, model konseptual keperawatan keluarga, tren dan isu keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, asuhan keperawatan keluarga, dan keterampilan asuhan keperawatan keluarga. Kemudian untuk capaian pembelajaran program yang pertama yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan atau CPL 02. Kemudian untuk yang kedua yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim CPL 03. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
tentunya dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik atau CPL 05. Kemudian untuk sistem penilaian dan pembuatan, saya menerapkan untuk ujian tengah semester 30%, kemudian untuk ujian akhir semester 50%, serta penugasan bobotnya adalah 20%. Kemudian untuk rencana pembelajaran di sana, untuk pertemuan, jumlah pertemuannya ini sebanyak 14 pertemuan, kemudian 2 ujian yaitu TS dan UAS. Pertemuan yang pertama ini untuk capaian pembelajaran kemampuan akhir yang direncanakan ini, mahasiswa mampu menguasai konsep pelayanan kesehatan primer. Untuk bahan kajiannya adalah konsep pelayanan kesehatan primer dengan metode ceramah, interaksi, dan diskusi. Kemudian untuk pertemuan yang kedua, ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan keluarga, khususnya adalah konsep komunitas. Kemudian untuk bahan kajiannya adalah konsep komunitas dengan metode ceramah, interaksi, dan diskusi. Pertemuan yang ketiga diharapkan nanti mahasiswa mampu menguasai konsep keluarga dengan bahan kajian yaitu konsep keluarga meliputi dari definisi keluarga, struktur keluarga, kemudian tipe keluarga, dan peran keluarga. Di pertemuan ketiga ini metodenya adalah ceramah, interaksi, diskusi, dan penugasan. Untuk pertemuan yang keempat ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami konsep fungsi keluarga. Ini bahan kajiannya nanti yang kita bahas adalah fungsi keluarga dari mulai fungsi biologis, psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian juga akan membahas tahapan-tahapan keluarga dari pembentukan keluarga sampai dengan tahap keluarga masa tua dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, interaksi, dan diskusi. Kemudian pertemuan yang kelima ini akan mempelajari berbagai model keperawatan keluarga baik dari Bethune Newman, kemudian Orem, King, Kalista Roy, dan sebagainya. Di pertemuan yang kelima ini adapun metodenya adalah ceramah interaktif, kemudian diskusi, dan penugasan. Kemudian lanjut di pertemuan yang ke-6, ini mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait dengan tren dan isu yang ada yang berkembang dalam keperawatan keluarga. Adapun bahan kajiannya yaitu krisis keluarga, kemudian kecenderungan perubahan peran dalam keluarga, keluarga sejahtera, home care, nursing home, dan hospice. Kemudian untuk metodenya adalah dengan ceramah, interaksi, dan diskusi. Pertemuan selanjutnya atau yang ketujuh ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep asuhan keperawatan keluarga yaitu manajemen sumber daya keluarga. Untuk bahan kajiannya yaitu pendekatan teoritis, yang kedua adalah langkah dasar dalam membuat proses keperawatan keluarga, yang ketiga yaitu manajemen sumber daya keluarga dengan metode ceramah, interaksi, dan diskusi. Untuk pertemuan yang ke-8 UTS atau ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang berikutnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami pengkajian dalam keluarga. Untuk bahan kajiannya di sana adalah asuhan keperawatan keluarga, khususnya adalah pengkajian dalam keluarga yang meliputi dari metode pengumpulan data, kemudian sumber data, analisa data, perumusan data, tipologi masalah, dan seterusnya. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan ceramah, interaksi, interaktif, dan diskusi.
Untuk pertemuan yang selanjutnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami diagnosis keperawatan keluarga. Adapun bahan kajian yang saya sampaikan adalah masalah diagnosis keperawatan, baik itu diagnosis aktual, kemudian diagnosis resiko, dan diagnosis potensial dengan metode ceramah interaksi, diskusi, dan penugasan. Pertemuan yang selanjutnya, mahasiswa kita harapkan mampu memahami terkait dengan prioritas masalah dalam keperawatan keluarga. Untuk bahan kajiannya adalah scoring atau prioritas masalah dalam keperawatan keluarga dengan metode ceramah interaksi dan diskusi. Untuk pertemuan yang selanjutnya ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perencanaan asuhan keperawatan keluarga, memahami tindakan atau implementasi dalam asuhan keperawatan keluarga, kemudian juga evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga. Untuk bahan kajiannya di sana materi yang disampaikan adalah terkait dengan intervensi, konsep intervensi dalam keperawatan keluarga, kemudian perumusan tujuan, memilih tindakan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tindakan dalam asuhan keperawatan keluarga. Kemudian konsep implementasi dalam keperawatan keluarga. Kemudian materi berikutnya adalah evaluasi dalam proses keperawatan keluarga. Adapun metode yang saya terapkan adalah ceramah interaksi dan diskusi. Kemudian pertemuan yang berikutnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai prosedur pengkajian. Ini selain di dalam kelas, kita juga menjelaskan kepada mahasiswa di laboratorium. Ini bahan kajiannya adalah terkait dengan bagaimana strategi keterampilan melakukan pengkajian dalam keperawatan keluarga. Kemudian untuk metodenya yaitu ceramah interaksi dan diskusi. Kemudian untuk pertemuan yang berikutnya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai prosedur tindakan keperawatan dalam khususnya adalah keperawatan keluarga. Untuk bahan kajian yang saya sampaikan pada mahasiswa diantaranya adalah 1. Pendidikan kesehatan pada keluarga. Ini menjadi penting karena sebagai perawat komunitas khususnya di keluarga tentunya setiap mahasiswa harus mampu melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah merawat anggota keluarga yang sakit. Yang ketiga adalah pemberdayaan keluarga. Adapun untuk metodenya yaitu ceramah interaksi, diskusi, dan penugasan. Sedangkan untuk pertemuan yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan keluarga dengan baik, meliputi pengkajian, kemudian diagnosis, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Di sini metode yang saya terapkan yaitu aplikasi dan diskusi kasus. Untuk yang terakhir yaitu pertemuan yang ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan bawakan materi dengan tema yaitu pendidikan kesehatan. Baik, next saja Mas. Untuk tujuannya yaitu nanti mahasiswa diharapkan mampu menguasai dari konsep pendidikan kesehatan, kemudian dari situ kita breakdown
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian dari pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menyebutkan dari tujuan pendidikan kesehatan. Kemudian mahasiswa diharapkan juga bisa menyebutkan beberapa metode pendidikan kesehatan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu menyebutkan apa saja nanti media-media yang bisa dipakai dalam pendidikan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan beberapa faktor yang itu dapat mempengaruhi dari pemberian atau kegiatan pendidikan kesehatan. Baik, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya kira pendidikan kesehatan ini tidak asing lagi dengan kita ya, termasuk rekan-rekan mahasiswa. Ada yang sudah tahu? Boleh tunjuk tangan. Baik, ada Mas Galang, Mbak Sofia, baik, silakan Mbak Leni mungkin bisa menjawab apa itu pendidikan kesehatan. Boleh berdiri, silakan. Izin menjawab, ada yang saya ketahui tentang pendidikan kesehatan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan kepada individu atau kelompok untuk mencapai dan memelihara kesehatan secara maksimal. Baik, luar biasa sekali. Berikan aplaus untuk Mbak Leli ya. Kurang lebih sudah disampaikan dari Mbak Leli. Baik, untuk lebih detailnya kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan coba kupas apa itu definisi dari pendidikan kesehatan. Seperti yang disampaikan dari Mbak Leli tadi, jadi pendidikan kesehatan ini adalah suatu upaya, suatu usaha, suatu kegiatan yang mana kita lakukan untuk membantu, baik itu sifatnya adalah individu, orang per orang gitu ya, individu, kemudian kelompok, bisa kelompok kecil, keluarga dan sebagainya, ataupun dengan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, utamanya adalah kemampuan perilaku untuk mencapai kesehatan yang maksimal. Jadi beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku, tentunya perilaku diawali dengan pengetahuan dulu ya. Jadi pengetahuannya meningkat, kemudian harapannya endingnya adalah perilakunya bisa berubah dalam rangka untuk mencapai status kesehatan yang paling tinggi atau yang paling optimal. Begitu ya. Oke, baik. Slide selanjutnya. Kemudian untuk tujuan dari pendidikan kesehatan ini adalah merubah pengetahuan gitu ya. Merubah pengetahuan. Saat ini saya melakukan hal yang sama sebenarnya. Saya mencoba memberikan apa yang saya tahu kepada teman-teman semuanya. Harapannya ini terjadi transfer of knowledge ya. Apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di pikiran saya, apa yang saya tahu ini pengen saya berikan ke teman-teman semuanya biar sama-sama tahu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian slide yang berikutnya kita ingin berdiskusi terkait dengan beberapa metode yang bisa kita terapkan saat kita memberikan pendidikan kesehatan. Yang pertama adalah metode ceramah gitu ya. Ceramah itu berarti seperti ini kurang lebihnya ya. Ketika saya ngomong, saya berbicara di depan teman-teman semuanya, ini adalah ceramah. Tapi kali ini saya memberikan ada diskusi. Biasanya kalau pembelajaran itu tidak hanya ceramah saja, ceramah, tapi juga ada diskusi, ada tanya jawab. Oke, yang berikutnya adalah diskusi. Diskusi bisa diskusi mungkin individu, konseling kan diskusi individu karena mungkin sifatnya lebih private begitu, makanya konseling itu juga diskusi. Atau mungkin diskusi secara berkelompok.
Seperti kalau teman-teman semuanya diskusi di kelas biasanya berkelompok, itu adalah diskusi juga, diskusi kelompok gitu. Kemudian yang berikutnya adalah demonstrasi. Ada kalanya kita bisa menyampaikan sesuatu materi dengan baik kalau kita membawakan atau memberikan pentes dengan demonstrasi biar lebih jelas. Karena kalau dijelaskan tanpa demonstrasi mungkin itu sulit untuk dipahami gitu. Kemudian yang berikutnya adalah role play. Role play itu adalah bermain peran. Terkadang untuk menyampaikan sesuatu pesan pada seseorang atau khalayak itu bisa jadi kita membuat semacam role play, membuat drama. Jenengan mungkin mahasiswa ini memainkan sebuah peran gitu ya, untuk menyampaikan sebuah pesan pada orang lain. Kemudian konseling tadi sudah kita singgung. Kemudian sosiodrama, jadi membuat video-video, mungkin kalau sekarang banyak sekali di YouTube ya, sosiodrama yang isinya adalah mengandung pesan-pesan. Utamanya kalau di sini adalah pesan kesehatan. Oke, berikutnya kita masuk ke alat bantu ya. Alat bantu yang bisa kita pakai dalam melakukan pendidikan kesehatan. Ini adalah definisinya adalah alat yang dipakai oleh pendidik dalam menyampaikan pendidikan kesehatan. Ada beberapa alat yang bisa kita pakai ya, seperti gambar di depan ini adalah contohnya adalah pantem gitu, alat peraga gitu. Kemudian juga ada brosur dan sebagainya yang gambar di situ. Oke, kita slide selanjutnya ya. Kemudian ini adalah manfaat dari alat bantu. Yang pertama adalah menimbulkan minat sasaran pendidikan. Rekan-rekan semuanya, teman-teman, seumpama ini kalau saya menyampaikan materi ini hanya menggunakan mic saja, tanpa ada mungkin tampilan LCD, ada gambar-gambar di sana, mungkin itu kurang menarik. Maka dari itu, salah satu fungsi dari media ini adalah menimbulkan atau meningkatkan minat dari sasaran pendidikan agar dia lebih interest memperhatikan dari apa yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu mengatasi hambatan bahasa. Saya berikan gambar di bawah itu, salah satunya adalah apa itu? Yang bawah itu daun kelor gitu ya. Orang yang belum pernah tahu daun kelor, maka dia akan tidak punya bayangan sama sekali. Tapi ketika saya tampilkan gambarnya begitu, oh itu toh daun kelor itu kayak gitu toh, di tempatku ternyata banyak toh. Ada kalanya kita tidak mampu menjelaskan dengan bahasa, justru malah bisa disampaikan oleh gambar. Jadi gambar itu sudah mewakili. Kemudian di sampingnya ini adalah contoh lagi ketika di anak SD gitu ya, menjelaskan terkait dengan pentesnya, materinya adalah gosok gigi. Padahal gosok gigi itu diawali dengan menjelaskan struktur gigi, gigi seri mana, gigi taring mana, gigi geraham mana, geraham belakang mana. Nah, kalau tidak ada pantemnya seperti itu, alat peraganya, mungkin anak juga akan kesulitan membayangkan gitu. Maka dengan adanya pantem gigi itu diharapkan bisa membantu dalam menyampaikan sebuah pesan. Bisa dimengerti ya ini ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah merangsang sasaran untuk meneruskan pesan-pesan kesehatan tentunya kepada orang-orang di sekitarnya.
Nah, bayangkan saja kalau anak kecil tadi, anak SD tadi diberikan pendidikan kesehatan, dia dibawakan pantem, mungkin pantem gigi di situ, maka itu sangat menarik bagi dia. Karena apa? Karena belum pernah melihat. Setelah dari sekolah selesai atau pulang sekolah sampai di rumah ketemu dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Dia akan menceritakan pengalaman yang tadi kepada orang-orang lain di sekitarnya. Dia akan pamer, tadi loh saya lihat gigi tapi nggak ada kepalanya, kan gitu. Nah, tadi begini dan seterusnya. Ini menimbulkan atau merangsang sasaran untuk meneruskan pesan-pesan kepada orang lain di sekitarnya. Next slide. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya, yaitu macam-macam dari alat bantu. Ada beberapa macam tadi. Yang pertama adalah alat bantu lihat. Contohnya apa? Tadi saya sebutkan ada flyer, ada pamflet dan sebagainya. Ini juga termasuk alat bantu lihat, ya, yang proyektor materi yang di depan ini. Kemudian alat bantu dengar. Hari ini saya menyampaikan ini dengan menggunakan alat bantu lihat, tapi juga alat bantu dengar. Oke, yang berikutnya contohnya mungkin nanti bisa dibaca ya di Akademi Edu, bisa di-download, kemudian juga bisa dibaca-baca ulang. Boleh saya bertanya ya, terkait dengan tadi metode yang bisa disampaikan, metode yang bisa digunakan dalam pendidikan kesehatan, kira-kira apa saja? Yuk, tunjuk tangan. Baik, Mbak Deva, silakan. Pakai mic, Mbak Lali? Iya. Mohon izin menjawab Pak Dan. Untuk metode yang bisa digunakan dalam pendidikan kesehatan bisa melalui ceramah, diskusi, demonstrasi, role play, kemudian konseling dan sesuatu. Baik, bagaimana teman-teman? Oke, bagus ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk Mbak Deva. Terima kasih Mbak Deva, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih perhatiannya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas bisa bertemu langsung, konsultasi, bisa japri via WA, ada masalah. Baik, saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.